Seperti halnya seorang ibu yang memiliki pekerjaan di luar sebagai profesi keduanya, ibu rumah tangga juga butuh manajemen waktu untuk menjaga produktivitasnya. Meskipun pekerjaan rumah tangga biasanya tidak memiliki job description yang jelas, tidak ada deadline, monitoring, evaluasi, atau bahkan minim dengan apresiasi, tapi sejatinya amanah yang diemban tidak kalah berat dengan ibu bekerja di ranah publik. Ibu rumah tangga juga butuh keteraturan untuk menjaga tugas-tugasnya agar lancar dan berimbang, sehingga rasa galau dan kurang berarti tak perlu menghampiri ibu-ibu yang hampir 80% waktunya dihabiskan dengan aktivitas domestik rumah tangga. Aku sendiri sempat berpikir bahwa menjadi ibu rumah tangga itu lebih mudah, santai, nggak perlu gerasa-gerusu ke tempat kerja, nggak perlu ninggalin anak saat sakit, nggak perlu mengibah untuk mendapatkan izin jika cuti ditolak. Tenaga dan pikiran pun lebih fokus hanya untuk keluarga. Karena nyatanya rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput di halaman kita. Setelah benar-benar menjadi ibu rumah tangga, aku baru merasakan bahwa tak ada yang lebih mudah di antara keduanya, baik menjadi ibu bekerja atau ibu rumah tangga seutuhnya. Keduanya adalah amanah yang butuh dikelola dengan cerdas. Perasaan hampa, kelelahan, tak punya waktu untuk diri sendiri tiba-tiba muncul tatkala harus berhadapan dengan pekerjaan yang tidak pernah ada ujung pangkalnya. Pekerjaan rumah tangga benar-benar terus-menerus seperti mesin produksi yang tak pernah disetting dengan tombol off. Bahkan saat seorang ibu berniat mengambil jeda, nyatanya jeda itu tidak benar-benar ada, karena justru tumpukan pekerjaan yang menanti sebagai hadiah. Pekerjaan itu tak pernah habis dimakan waktu. Butuh waktu 24 jam sehari berasa kurang untuk membereskan perintilan rumah. Never this story. Tapi begitulah resikonya memilih menjadi ibu rumah tangga. Semua punya caranya masing-masing. Terus bedanya apa dan caranya bagaimana? Halo, kali ini aku akan membagi waktu tips ala ibu rumah tangga. Pekerjaan yang tidak ada habisnya ini membuat aku berpikir lagi bagaimana caranya pekerjaan dan semua pekerjaan bisa dikerjakan dengan baik dan benar tanpa embel-embel stres. Dan tentunya mengerjakan pekerjaan sendiri menyisakan stres. Tapi aku meski belajar bagaimana cara menghadapi biar tidak terlalu larut dan ambyar begitu saja. By the way, aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Yang pertama si sulung sudah duduk di bangku kuliah, dan yang kedua masih duduk di bangku kelas 2 SD. Selain menjadi seorang ibu rumah tangga, aku juga membuka rumah belajar. Jadi pekerjaan sampinganku selain mengajar les, aku juga online shop dan mengajar di salah satu TPA. Let's go anywhere, aku bakal ngasih ke teman-teman semua tips yang sesuai dengan pengalaman aku. Gimana caranya mengatur waktu? Yang pertama, goal. Keluarga adalah organisasi terkecil dalam kehidupan. Setiap keluarga memiliki visi yang mengakomodir cita-cita setiap anggota keluarganya. Dalam hal ini, pasti ibu semua memiliki cita-cita. Misalnya, bisa berkarir dari rumah, aktualisasi diri dengan hobi, melihat anak tumbuh dengan baik, atau rumah tetap rapi dan tertata dengan nyaman. Tidak ada goal yang terlalu rendah atau ketinggian. It's your life. Membuat rumah menjadi tertata sama halnya dengan membangun 1000 candi. Jadi, jangan terpaku dengan goal orang lain, karena ritme hidup dan kondisi orang berbeda-beda. Tentu resikonya pun tidak akan sama. Buat aku pribadi, harus ada trigger tertentu biar tetap semangat melakukan bagi-bagi waktu. Semangat untuk berubah. Emangnya nggak punya kemauan? Ya punya sih, cuma agak-agak gimana gitu. Masih memble, masih suka entar-entar aja dan nanti-nanti aja. Masih banyak nunda-nunda pekerjaannya. Dan untuk kali ini, aku benar-benar semangat untuk membuat goal sendiri. Karena ini bukan untuk aku pribadi, tapi untuk semua penghuni rumah. Nah,
Kalau istri bahagia dan sejahtera, seluruh penghuni rumah bisa dipastikan ketularan indahnya. Yang kedua, membuat timeline. Membuat jadwal harian, di sini sebenarnya yang susah-susah gampang ya. Jadwal harian ibu rumah tangga sepertinya hampir mustahil terwujud. Kenapa? Karena setiap harinya selalu ada kejutan. Misalkan, anak sakit, suami tugas keluar kota, terus belum lagi kalau kita lagi macam-macam ya, banyak sekali gangguannya. Ini juga bisa mempengaruhi mood kita ya yang sudah terjadwal. Kalau aku biasanya malam suka aku bikin to-do list. Kira-kira besok apa nih yang harus aku kerjakan? Termasuk kegiatan ngejurnal pun aku masukkan dalam daftar jadwal harian. Nah, setelah itu aku tempel di tempat yang strategis. Kalau aku biasanya ditempel di kulkas. Kenapa? Karena setiap hari pasti kita akan buka tutup kulkas berkali-kali. Betul kan? 3. Membuat skala prioritas. Bagi ibu rumah tangga, semua pekerjaan terasa penting. Urusan dapur, penting. Sekolah anak, penting. Cucian, penting. Lantai mengkilap, penting. Urusan anak, penting. Urusan suami, penting. Sampai-sampai kita juga lupa kalau urusan istirahat juga sangat penting. Untuk itu perlu dibuat skala prioritas, sehingga tidak semua pekerjaan harus dituntaskan dalam satu waktu. Nah teman-teman, skala prioritas setiap orang berbeda-beda. Kalau aku, prioritas yang aku punya sama yang kalian punya pasti tentunya berbeda. Ada yang lebih menitik beratkan skala prioritasnya ke ibadah atau ke urusan yang lain. Terserah dari teman-teman semua aja ya. Nah, kita juga harus bisa menuliskan 3 skala prioritas kita setiap hari. Jika tidak, maka hari berikutnya akan keluar dari diri sendiri dan no excuse, no action. Hal tersebut bisa kita kelompokkan dalam 4 kegiatan. Misalnya, penting dan mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Dalam mengatur manajemen waktu, perlu rasanya untuk mendahulukan segala hal yang mendesak terlebih dahulu. Karena sesuatu yang mendesak memang harus segera dituntaskan pada saat itu juga. Yang keempat, gadget time. Di sini kita bisa meluangkan waktu untuk kegiatan kita. Misalnya, mengerjakan online shop, ngejurnal, atau scrolling HP. Sekedar membalas chat dari teman dan yang lainnya. Intinya jangan sampai lengah ya, tetap ingat pada waktunya. Yang kelima, minta bantuan. Jika sudah tak sanggup melambaikan tangan ke kamera atau pasang white flag di kening, sebagai supermom juga boleh kok minta bantuan. Biasanya, ibu rumah tangga mungkin merasa segan atau tidak enak minta bantuan urusan domestik, karena mereka menganggap hal ini adalah ranah kekuasaan perempuan. Enggak juga kok. Mintalah bantuan pasangan untuk membantu menghandle pekerjaan rumah. Pilih yang sekiranya tidak amburadul ketika dipegang oleh suami. Bantuan keluarga seperti orang tua atau keluarga dekat juga tentu bisa kamu lakukan kalau kamu sedang sibuk-sibuknya. Yang keenam, me time. Jika dilihat, memang banyak sekali pekerjaan rumah tangga dan sulit sekali untuk menyelesaikan dalam satu waktu. Jadi, setelah Anda membuat jadwal pekerjaan dan melakukan pekerjaan sesuai jadwal, maka sediakan waktu untuk diri sendiri. Nah, dari sekian job desk yang sudah dikerjakan, ingatlah bahwa seorang ibu itu manusia biasa. Jika lelah, berhentilah. Cari cara biar bisa me time. Komunikasikan dengan pasangan atau dengan anak. Kadang me time buat aku sesederhana itu. Yang pasti, me time adalah waktu untuk stress release. Karena stres itu biang dari segala macam penyakit, baik fisik maupun psikis. So, sebagai seorang ibu rumah tangga, manajemen stres harus oke. Karena ibu yang bahagia akan mempunyai pondasi rumah yang sejahtera. Yaps, itulah tadi
Tips dari aku sebagai ibu rumah tangga yang rempongnya nggak habis-habis. Semua pasti berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Jadi, sebelum memberikan yang terbaik untuk orang lain, setidaknya aku harus berdamai dengan diri aku sendiri. Cukup sulit sih, tapi nggak susah-susah amat kok untuk menjalankannya jika kita sudah punya kemauan. So guys, mudah-mudahan apa yang aku share bisa diambil manfaatnya. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia menjadi seorang ibu rumah tangga. Fleksibel aja kok, kalau capek, kalau lelah, beristirahatlah. Karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.